Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Beberapa saat yang lalu, di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Merdeka! 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 Yang tidak teriak merdeka tidak patriotik. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sejumlah 109 menteri, wakil menteri, dan kepala badan setingkat menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih juga resmi dilantik dan mulai aktif bekerja untuk 5 tahun ke depan. Banyaknya jumlah orang di Kabinet Merah Putih menjadi salah satu sorotan publik.
Jumlah ini merupakan jumlah menteri terbanyak kedua sejak Presiden Soekarno mencanangkan Kabinet Dwikora II yang berisi 132 orang. Bagi publik, berapapun jumlah anggota Kabinet Merah Putih sebenarnya bukan sebuah persoalan. Terutama bila kabinet ini bisa menyelesaikan problem-problem besar di Indonesia yang menjadi pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. CNN Indonesia Plus Minus edisi kali ini menyajikan problem utama Indonesia yang harusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah di bawah Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama. Bagi saya yang paling penting kan, kita kan berangkatnya dari Pak Prabowo selalu mengatakan ini keberlanjutan kan. Ya, keberlanjutan. Jadi menurut saya kalau memang mau keberlanjutan, yang pertama kali dilakukan ya evaluasi dan perencanaan. Itu yang paling penting. Evaluasi dan perencanaan itu yang paling penting saya kira. Itu yang dalam kerja-kerja ICJR selama ini ya, itu yang kami kira miss ya dari pemerintah salah satunya. Padahal mekanisme pemerintah bagus. Pemerintah punya RPJMN, RPJPN, dan lain-lain. Nah, RPJMN ini kan baru akan mulai 2025 nih, tahun depan kan. Rencana jangka panjang menengah, dan jangka panjang Indonesia itu kan baru akan dimulai di 2025 nanti. Artinya kan 100 hari itu otomatis 3 bulan menuju Januari kan. Kalau kurang lebih kan. Jadi bagi kami yang paling penting itu, yang paling penting karena keberlanjutan ya evaluasi dan perencanaan, itu yang nomor satu. Nah, yang kedua adalah kan Pak Jokowi banyak janji ya dulu ya, yang nggak banyak selesai juga. Kita nawacita, apapun lah namanya, kita bisa lihat dari RPJMN, rencana kerja program pemerintah dan lain-lain, itu kan banyak yang masih tertahan gitu ya. Penyelesaian pelanggaran HAM berat, saya kira masuk dalam agenda itu. Ada informasi akan ada kementerian atau badan khusus menangani HAM gitu ya. Saya kira poin-poin warisan tanda kutip dari Pak Presiden Jokowi yang harus segera dieksekusi pemerintah, itu yang harus diselesaikan dalam reformasi hukum. Oke, Ya. Kita kan ngomong 100 hari, artinya ada yang paling urgent, yang perlu segera dilakukan. Ya. Menurut Mas Eras? Kalau saya tetap nomor satu, evaluasi perencanaan, lihat lagi, buka lagi maps masalah yang ada, yang muncul selama ini apa, itu nomor satu. Yang kedua, yang paling penting itu sasarannya pasti kebijakan ya. Reformasi kebijakan itu paling penting. Saya kasih catatan misalnya ya, tapi saya lihat kalau Pak Prabowo mau, ini kan soal kemauan pemimpin ya, Saya kasih contoh misalnya, Pak Jokowi misalnya 10 tahun selalu bicara badan perundang-undangan. Kita mau menyelesaikan tata kelola perundang-undangan karena fokus beliau kan ekonomi ya, investasi. 10 tahun terakhir beliau bahkan mengakui hukum bukan prioritas Pak Presiden. Dalam debat 2019 misalnya mengatakan 5 tahun berikutnya kita akan bicara tentang sumber daya manusia, kita akan bicara tentang tata kelola hukum dan lain-lain. Faktanya sampai 2024 kan ini tidak terlaksana. Ada yang cepat yang bisa dilakukan. Janji Pak Prabowo misalnya ya soal kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum. Kemarin hakim cuti bersama kan. Nah, ini kan harus segera dieksekusi. Bukan cuma bikin PP masa Presiden lambat sekali gitu. Memungkinkan sekali dalam waktu serasa gampang lah. 1 malam pun selesai kalau misalnya ada kemauan ya dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reformasi di tubuh kepolisian ya. Itu yang paling penting sekali saya kira. Ada undang-undang. Betul. Ini kan RUU-nya lanjut nih. Mau masuk ke pemerintah kan. Nah, kalau kita lihat RUU-nya kan sama sekali tidak menyasar persoalan kepolisian hari ini. Kalau 100 hari, betul. Kalau 100 hari ini pemerintah tidak membuka diri untuk menerima masukan, ini kan pemerintahan baru kan. Masukan sudah digodok berbulan-bulan lah. Kita pasti tahu lah itu, kita tidak perlu pura-pura tidak tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir kan pengayaan politik soal berapa jumlah kementerian, berapa jumlah fraksi, berapa jumlah komisi di DPR itu kan sudah bahas sebelumnya. Tapi pertanyaannya, berapa banyak masukan publik yang diterima? Kemarin demo memberi masukan ya diserang preman. Betul, diserang preman itu kan, pengadilan ya disamperin sama ormas. Itu kan contoh masyarakat adat 2 minggu lalu melakukan demonstrasi misalnya, RUU masyarakat adat tidak pernah dibahas, tidak jadi disahkan. Hak-hak masyarakat adat sampai sekarang belum terpenuhi dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya kira makanya saya bilang Mas, evaluasi dan perencanaan itu jadi penting karena tembakannya tadi ketiga itu, perbaikan kebijakan, reformasi kebijakan, aparat penegak hukumnya gitu ya, institusionalnya, dan yang ketiga tadi partisipasi publiknya.
kita ngomong tentang ini kan soal kemauan. Gitu. Iya. Nah, kalau Mas Era secara general melihatnya, Pak Prabowo ini kan bagian dari Pak Jokowi dan Iya. pemerintahan sebelumnya. Iya, dari pemerintahan sebelumnya, Nah, betul. kalau melihat itu, kira-kira ada harapan nggak? Saya kira ada positif negatifnya ya. Positifnya adalah saya kira Pak Prabowo tahu dan pasti punya informasi yang sangat banyak terkait dengan apa yang masih tertunda dan tidak bisa diselesaikan. Karena orang dalam. Kan orang dalam, maksudnya Iya. kan nggak perlu ya tanya aja sama wakil presiden kan juga bisa gitu ya. Karena berangkat dari satu ideologi yang sama, idealisme yang sama saya kira. Nah negatifnya bagi saya jangan-jangan Pak Prabowo juga memahami bahwa hal-hal yang tertunda itu nggak bisa dieksekusi. itu yang bagi saya paling berbahaya. Jadi kita juga nggak dalam posisi menantang presiden, berani nggak nih merubah kebijakan Pak Jokowi, berani nggak nih mengeksekusi kebijakan lama presiden yang nggak selesai-selesai. Saya kira itu yang jadi harus justru dijawab sama Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya pesimis atau enggak, saya bilang ya tergantung Pak Prabowo nanti. Kita lihat, ya, nggak perlu 100 hari Mas. 2 minggu aja ketahuan itu mana yang kira-kira evaluasi pertama yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu ketahuan. Tight ya? Artinya Tight, nggak perlu 100 hari. Karena kan keberlanjutan. Ini kan sama kayak misalnya ngelihatnya 2014, 2019, 2019, 2024. Saya harus bilang yang terpenting adalah kalau di reformasi hukum kan gini, selalu dianggap bahwa reformasi hukum ini akan nyantol ke pimpinan. Siapapun pimpinannya dia akan mengarah ke sana. Saya kira dalam beberapa aspek itu betul sekali, tepat gitu loh. Jadi nggak bisa kita nafikan bahwa pimpinan nggak ngaruh, yang penting reformasi hukumnya jalan. Enggak Mas, ini tergantung sama hukum. Dan bagi saya, yang kemarin tokoh-tokoh dipanggil, ada beberapa yang menurut saya paham sekali tentang legislasi. Pak Supratman yang sekarang Menkumham gitu ya, ada informasi kan beliau paham betul tentang hukum. Beliau di Balek, beliau orang hukum gitu ya, beliau advokat dan lain-lain. Tapi pertanyaannya misalnya ya, sekarang advokat di Indonesia gimana aturannya? Berantakan. Ada Pak Yusril. Ada Pak Yusril. Pak Yusril adalah menteri yang menelurkan undang-undang advokat. Saya kasih contoh satu. Kami wawancara Pak Yusril bilang undang-undang advokat sekarang udah nggak bisa dipertahankan. Contohnya itu paling gampang. Nah, ini eksekusinya kan kita lihat nanti ya. Kalau beliau jadi Menko, kan infonya beliau akan jadi Menko nih. Kita lihat aja eksekusinya. Betul tidak yang akan diselesaikan salah satunya masalah yang diidentifikasi oleh Pak Yusril gitu ya, Prof. Yusril, masalah undang-undang advokat misalnya. Persoalan advokat hari ini yang, kalau saya advokat Mas, kalau saya melanggar etik gampang sekarang, saya pindah aja ke organisasi advokat lain gitu loh. Pemerintah kita bahkan tidak punya mekanisme pencatatan organisasi advokat. Kalau saya gini, saya nggak akan lari dari evaluasi dan perencanaan. Dan itu nggak perlu lama, nggak perlu 100 hari. Pak Prof. Mahfud melakukannya waktu kami kerja itu di bawah 3 bulan bahkan. Waktu menyisir reformasi, kan percepatan reformasi itu kan di bawah Pak Presiden Jokowi. Yang tanda tangan kan yang menerima masukan kan Pak Jokowi di Istana Negara saat itu di Bogor ya. Kalau mau ya Pak Prabowo karena ini keberlanjutan, ambil aja rekomendasi itu, lihat listnya di mana. Itu satu paling gampang, evaluasi. Sudah ada evaluasinya, kan tinggal dicek aja. Nah pertanyaannya adalah berapa hari Pak Presiden misalnya atau Pak siapa lah, ya ini saya berandai-andai aja ya, Pak Yusril misalnya jadi Menko, menterinya masih Bang Andi, misalnya Bang Maman, Pak Supratman ya, Gerindra. Beliau ini orang-orang bagus kan. Kalau nggak perlu 100 hari Mas. 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu, kita udah tahu prioritas perbaikan hukum yang mana. Itu satu. Karena itu penting Mas, karena itu akan mendrive rencana jangka menengah dan panjang kita. Kalau pemerintah nggak tahu masalahnya di mana, bubar kita. Tantangannya memang akan semakin lebih berat. Pekerjaan rumahnya juga akan semakin banyak begitu ya. Ini karena memang ada banyak hal, terutama terkait dengan kebijakan ekonomi yang ternyata punya dampak signifikan terhadap lingkungan dan krisis iklim. Nah itu kenapa mungkin dalam 5 tahun ke depan memang pekerjaan rumah yang besar itu akan dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran. Itu akan lebih rumit dari pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin atau kurang lebih sama? Akan lebih rumit mungkin. Akan lebih rumit, bahkan misalnya kalau buat civil society, organisasi lingkungan masyarakat itu
menjadi tantangan yang besar gitu ya. Bahkan kita melihat kalau ini tidak segera langkah-langkah aksi-aksi iklim gitu, komitmen-komitmen penanganan krisis iklim tidak segera dilakukan secara ambisius gitu ya dan serius oleh pemerintah, kita justru merasa bahkan Indonesia emas yang digadang-gadang 2045 itu nggak akan terjadi atau bahkan berubah menjadi Indonesia cemas gitu. Indonesia cemas. Nah ini, sebentar. Kalau kita ngomong tentang urgensi, Mbak, ini publik ini kita ajarin. Kira-kira yang paling urgent itu apa sih, Mbak, yang harusnya diselesaikan? 100 hari kita ini. Ya, ya karena persoalannya besar sekali, persoalan lingkungan ya yang kita hadapi dan krisis iklim yang memang semakin masif ya. Bencana di Indonesia sebagian besar adalah bencana iklim, bencana hidrometeorologi itu sudah diingatkan berkali-kali oleh BNPB maupun BMKG. Nah, jadi memang yang krusial adalah bagaimana pemerintah secara serius menangani krisis iklim. Nah, krisis iklim ya. Bentuknya apa? Bentuknya tadi yang aku bilang gitu ya, krisis iklim itu akumulasinya kalau yang kita rasakan itu adalah selain cuaca ekstrim, bencana hidrometeorologi yang itu memang sudah menjadi angka yang dominan dari angka bencana di Indonesia setiap tahunnya. Jadi mau nggak mau pemerintah itu memang harus serius melakukan aksi-aksi iklim. Komitmen iklimnya diuji, bukan hanya komitmen iklim di ranah internasional ya, karena ini sebentar lagi juga mau UNFCCC gitu ya. Biasanya ada komitmen, apalagi nanti komitmen pemerintahan baru di global gitu ya. Tapi memang ini tidak semudah kita punya komitmen iklim nih kan selalu begitu ya dari kemarin juga begitu. Iya betul kan. Official statementnya begitu punya komitmen iklim, tapi kalau diperiksa di dalam konteks kebijakan ekonominya itu justru bertentangan dengan komitmen iklimnya gitu ya. Nah itu yang sebenarnya menjadi satu tantangan yang harus dibereskan, sejauh mana komitmen iklim secara serius gitu dimiliki oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Bukan hanya dimiliki tapi dijalankan begitu. Dilakukan karena ini terkait sama kebijakan ekonomi turunannya. Sedikit. Kalau misalnya publik bisa melihat kira-kira menjalankan komitmen komitmen iklim. Iklimnya itu seperti apa sih, Pak? Kalau publik bisa melihat. Tentu kita melihat dua sektor penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Ya, yang pertama dari sektor deforestasi dan alih fungsi hutan dan lahan, dan kedua dari sektor energi. Oke, deforestasi berarti hutan tuh harus tetap dijaga, nggak dipotong-potongin, nggak dibuka untuk tambang gitu maksudnya? Bukan hanya untuk tambang, tapi juga untuk perkebunan kelapa sawit. Dan sekarang ini dari sejak pemerintahan Jokowi gitu ya, dan kita tahu Prabowo Gibran itu konon akan melanjutkan kebijakan ekonominya Jokowi. Jadi selain untuk tambang, untuk perkebunan kelapa sawit, yang lain adalah untuk proyek-proyek strategis nasional seperti food estate gitu. Food estate di Kalimantan Tengah, kemudian juga singkong. Iya kan ya. Nanti tebu, nanti apa lagi gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi satu PR, apakah bisa mengendalikan atau menghentikan deforestasi gitu ya, yang selalu terjadi, yang selalu dilakukan untuk kepentingan sebenarnya investasi. Nah, belum lagi kalau di industri tambang kita tahu ya, misalnya hilirisasi nikel menjadi mantra-mantra dari pemerintahan Prabowo Gibran, dan ini pasti akan digenjot gitu ya. Kita tahu bagaimana dampak nikel gitu itu untuk masyarakat, berdampak buruk bagi masyarakat, kemudian juga bagi lingkungan karena ada deforestasi di sana, ada pencemaran di sana. Oke, ini yang deforestasi. Itu deforestasi. Yang satu lagi adalah terkait dengan energi. Ya, energi kita ini masih sangat tergantung dan menjebakkan diri gitu ya pada energi kotor, terutama batu bara gitu. Nah, ya batu bara ini kita kayak terjebak dan kita nggak mau keluar dari jebakan itu gitu. Nah, padahal ini memang sudah harus beralih ke energi terbarukan. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi satu tantangan. Kenapa saya selalu sebut menjadi tantangan? Karena memang
semua ya, dari baik itu dari sektor deforestasi dan alih fungsi lahan, kemudian juga di sektor energi yang kita bergantung sama energi kotor, batu bara yang rakus dan merusak itu terkait sama bisnisnya. Bisa nggak kira-kira dua hal itu setidaknya menjadi komitmen awal? Apakah food estate akan berhenti? Kita tidak tahu. Apakah ada kebijakan yang tiba-tiba akan mengurangi penggunaan energi kotor? Ya, ya memang itu harus dilakukan gitu loh. 100 hari itu ya memang kita harus menelaah kebijakannya ya dan koreksi mendasar terhadap kebijakannya. Dan salah satu indikator gitu ya untuk melihat keseriusan dalam 100 hari. Ya mungkin 100 hari juga oke, itu tahap pertama gitu ya, 100 hari. Tapi kan harus koreksi mendasarnya yang diletakkan. Nah, yang pertama yang penting untuk dilihat misalnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, karena dari situ sekarang semua ya kebijakannya dari sana kan, yang kemudian semakin memudahkan investasi yang masuk, kemudian terus melakukan deforestasi gitu ya. Demikian juga masuklah itu solusi-solusi palsu yang untuk atas nama krisis iklim gitu ya, seperti PLTU Kaptif yang itu digunakan di industri-industri dan hilirisasi nikel gitu. Nah, itu satu indikator. Kalau serius, beranikah dalam 100 hari itu mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Ya, karena itu bebannya begitu. Tapi kan kita mau bicara soal koreksi yang mendasar karena memang tadi saya katakan problemnya itu problem yang memang sangat pokok akar masalahnya sangat besar gitu. Pekerjaan rumahnya sangat berat gitu ya. Sehingga memang kita harus masuk pada strukturalnya gitu. Nah, itu adalah di kebijakannya, di undang-undangnya, yang salah satu undang-undang babonnya itu adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Kalau kita tahu bahwa ini kan sering diomongkan juga bahwa pemerintahan kali ini adalah keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Sementara di pemerintahan Pak Jokowi kritiknya kan soal itu juga gitu. Betul. Kayaknya ada agak nggak mungkin ya keinginan itu akan dilakukan. Dan sebenarnya secara jujur agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena begini, seperti yang selalu disampaikan oleh Prabowo gitu ya, bahwa dalam pemerintahannya 2024 sampai 2029 dia akan mengejar pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Nah, kita compare dengan komitmen target dari pemerintahan Jokowi sebelumnya yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 7%. Untuk mencapai 7% itu dilakukan apapun semua secara ugal-ugalan, melanggar hukum. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu salah satu undang-undang yang sangat instan gitu ya, digas terus gitu, cepat gitu, nggak ada pelibatan publik sama sekali di sana gitu ya. Secara ugal-ugalan dilakukan dan seterusnya ya, merusak lingkungan nggak peduli gitu ya. Nah, bagaimana kalau pertumbuhannya 8%? Dan satu lagi sebenarnya yang harus digarisbawahi, sudah ugal-ugalan dilakukan ya dengan merusak lingkungan, melanggar HAM, kemudian merampas tanah-tanah masyarakat gitu, dan terutama masyarakat adat ya, seperti masyarakat adat di Papua misalnya, itu pun hanya mampu dipenuhi oleh Jokowi 5%. Salah satu poin penting ya di dalam dokumen visi misi Prabowo Gibran, di situ kan disebutkan salah satunya tantangan yang paling berat ke depan adalah disrupsi dari kecerdasan artifisial atau AI. Nah, oleh karenanya kemudian tentu dalam 100 hari ke depan butuh langkah-langkah konkret untuk secara khusus merespons bagaimana memanfaatkan peluang yang muncul dari kecerdasan artifisial, sekaligus juga kemudian menyiapkan safeguard-nya dalam bentuk penciptaan regulasi kebijakan untuk merespon perkembangan teknologi kecerdasan artifisial itu sendiri. Jadi di pemerintahan Presiden Jokowi itu kan Kominfo sudah mengeluarkan surat
edaran ya Menteri Kominfo ya nomor 9 tahun 2023 tentang panduan etika kecerdasan artifisial, tetapi sampai dengan sejauh ini kita belum memiliki regulasi yang secara khusus bersifat legally binding untuk mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial. Itu satu hal. Nah, tetapi sebelum ke sana, karena tentu pengembangan teknologi AI itu kan butuh data besar. Nah, dalam konteks ini Indonesia seharusnya pada Oktober 2024 ini kan sudah secara penuh mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah diundangkan pada 17 Oktober 2022 yang lalu. Nah, artinya semestinya tepat pada 17 Oktober 2024 ini Undang-Undang PDP itu seluruh standar kepatuhannya sudah diterapkan. Apakah menurut Mas Wahyudi apa istilahnya ya, diksi keberlanjutan ini masih bisa memunculkan harapan gitu bahwa ini hal-hal yang diungkapkan Mas Wahyudi tadi, mulai lembaga AI dan seterusnya lah ya, tadi yang disebutkan itu bisa dilaksanakan gitu Mas. Ini kan tentu setiap rezim, setiap masa pemerintahan kan memiliki karakter dan prioritas yang berbeda gitu ya. Nah, tentu tantangannya kan juga berbeda ya dalam 5 tahun ke depan dibandingkan 10 tahun terakhir masa Joko Widodo gitu ya. Nah, oleh karenanya kemudian kalau saya mungkin posisinya eh, tidak pada menekankan aspek-aspek keberlanjutan, tetapi bagaimana kemudian secara tepat merespon tantangan dan kebutuhan terkini terkait dengan sejumlah isu, sejumlah aspek ya yang tadi sudah diidentifikasi sebagai tantangan oleh pemerintahan 5 tahun ke depan. Kalau kita membaca dokumen visi misi Prabowo Gibran di dalam uraian latar belakang, tantangan, dan sebagainya, itu kan tentu berbeda dengan apa yang dibaca oleh Joko Widodo dan pasangannya pada 5 dan 10 tahun terakhir gitu ya. Apalagi kan kemudian situasi geopolitik global juga berubah, situasi ekonomi global juga berubah gitu kan. Pasca pandemi, perang di Eropa, perang di Timur Tengah, yang tentu mengharuskan eh, pemerintah Indonesia secara khusus juga mengambil langkah-langkah yang sesuai zaman ya, sesuai konteks, sesuai dengan tantangan. Jadi apa yang bisa diteruskan dalam konteks yang baik itu tetap bisa digunakan, tetapi ketika itu tidak lagi sesuai zaman, apalagi kemudian tadi merestriksi atau mengurangi penikmatan dari hak asasi manusia dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahan sebelumnya, itu kan tentu harus ditinggalkan, harus dipotong gitu ya. Kalau ketika eh, eh, pemerintahan ke depan, presiden dan wakil presiden terpilih ke depan eh, tidak seperti yang dibayangkan oleh publik secara umum berkaitan dengan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia gitu ya. Person to person. Nah, Mas Wahyudi setidaknya mengikuti person to person yang dipilih. Menurut Mas Wahyudi, apakah orang-orang yang ada di dalam kabinet ini cukup menjanjikan untuk menyelesaikan ya mungkin hal paling penting lah menurut mereka dalam 100 hari pertama? Silakan Mas. Kabinet yang dikembangkan oleh pemerintahan ke depan, tadi yang disampaikan Mas Iman itu kan kabinetnya ini gemuk ya, karena mengakomodasi banyak kepentingan dan banyak pendukung ya di dalam pemerintah berkuasa untuk 5 tahun ke depan. Ini kan sebenarnya bisa memunculkan dua hal. Pertama, butuh waktu yang lebih panjang untuk proses konsolidasi dan pembagian kerja itu ya,
yang itu tentu mungkin bisa menghabiskan 100 hari pertama hanya untuk proses konsolidasi dan pembagian kerja, pengembangan struktur-struktur baru karena ada fragmentasi beberapa kementerian, ada pembentukan lembaga-lembaga baru dan sebagainya. Jadi jangan-jangan isu-isu prioritas yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 100 hari pertama malah tidak tertangani karena waktu habis untuk proses restrukturisasi dan pembagian kerja. Mas, Itu sorry, satu hal. saya Ya. potong sedikit. Tapi kan mereka mostly juga orang-orang lama. Artinya Pak Prabowo sama Mas Gibran ini kan juga bukan orang yang totally baru. Artinya ya mereka tahulah sebenarnya problem yang dihadapi Pak Jokowi, PR-PR yang harusnya diselesaikan Pak Jokowi ini kan mereka juga tahu gitu. Apakah itu tidak mempercepat, Mas, menurut Mas Wahyudi? Iya, tetapi kan kemudian perubahan komposisi kabinet gitu ya, meskipun beberapa kementerian tetap diisi oleh orang-orang lama, itu kan berimplikasi juga pada perubahan struktur birokrasinya gitu kan. Karena kan tentu kan perubahan pimpinan ya atau menteri itu tidak hanya berubah pada kepalanya, tetapi hampir pada semua posisi-posisi strategis di dalam kementerian tersebut akan mengalami proses perubahan. Belum lagi tadi yang dilakukan pemecahan, pembentukan badan baru dan sebagainya. Itu tentu menjadi tantangan tersendiri yang bisa membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan sendiri gitu kan. Itu satu hal. Nah, tetapi yang kedua tadi, karena ini sebagian orang lama ditopang oleh struktur yang cukup banyak. Kalau misalnya presiden terpilih bisa secara tepat mengorkestrasi, mengelola, ya, memanage person-person yang menjadi infrastruktur dari pemerintahannya, ya akan ada satu hasil yang mungkin lebih cepat bisa dicapai gitu ya dalam 100 hari itu kan. Tetapi kan ini membutuhkan satu situasi yang luar biasa, lingkungan yang sangat mendukung ya agar presiden dengan seluruh kekuasaan dengan seluruh modalitas yang dimilikinya bisa mengorkestrasi, mengorganisasikan struktur yang cukup besar dan cukup gemuk ini gitu kan. Dan tentu ini menjadi tantangan ya. Apakah sekiranya tadi akan terjebak pada kebutuhan melakukan proses koordinasi di satu sisi, atau di sisi yang lain justru malah bisa menjadi satu sarana untuk mempercepat pencapaian program-program strategis. Karena kalau kita membaca dari dokumen visi misi yang ada, ini kan memang cukup banyak ya area-area strategis ya dari 8 prioritas yang ditekankan oleh Prabowo Gibran gitu kan. Dan ini yang juga memunculkan pertanyaan, apakah sebenarnya kabinet yang didesain oleh pemerintahan mendatang itu akan menjawab area-area strategis, area-area prioritas dari visi misi yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran atau tidak. Termasuk kemudian tadi kembali pada siapa person-person yang dipilih untuk menduduki posisi-posisi tersebut.